Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel PSA, channel yang membahas tentang peristiwa sejarah dunia. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, mengapa penelitian sejarah harus dilakukan dan apa tujuannya? Apa sajakah langkah-langkah penelitian sejarah itu? Ini adalah pertanyaan yang sangat bagus. Kita perlu mengingat bahwa sejarah merupakan salah satu ilmu pengetahuan, sehingga dalam perkembangannya, sejarah harus dilakukan melalui penelitian. Lalu, apa yang dinamakan dengan ilmu? Bagaimana ciri-cirinya? Secara bahasa, ilmu berasal dari bahasa Arab, yakni yang memiliki arti pengetahuan. Kata pengetahuan sendiri disejajarkan dengan kata science dalam bahasa Inggris. Berbicara terkait ilmu, pada hakikatnya suatu pengetahuan dapat dikatakan sebagai ilmu apabila tersusun secara sistematis dari suatu subjek yang pasti. Oleh karena itulah, suatu pengetahuan belum tentu bisa dikatakan sebagai ilmu. Namun, suatu ilmu sudah barang tentu mengandung suatu pengetahuan. Ada 6 ciri-ciri ilmu pengetahuan, antara lain memiliki seperangkat pengetahuan yang sistematis, memiliki metode penelitian yang efektif, memiliki objek kajian, memiliki rumusan kebenaran secara umum, bersifat objektif, serta dapat memberikan sebuah perkiraan. Ilmu pengetahuan yang tersusun secara sistematis pasti memiliki metode yang efektif. Metode ini secara umum dapat dianggap sebagai sebuah langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menerangkan objek-objek yang menjadi bahan kajiannya. Begitupun dalam sejarah loh. Di dalam ilmu pengetahuan sejarah, sebuah langkah-langkah penelitian sejarah harus dilakukan untuk menerangkan sebuah fakta penting yang menyangkut kehidupan manusia di masa lampau. Dari fakta-fakta masa lampau ini, jika saling dihubungkan, akan menghasilkan rumusan kebenaran secara umum atau yang disebut dengan sebuah teori. Yang dimaksud dengan teori merupakan kebenaran menurut ilmu pengetahuan, yakni kebenaran yang bersifat rasional, empiris, dan sementara. Rasional itu berarti harus sesuai dengan logika ilmu pengetahuan. Empiris itu berarti bahwa kebenaran harus bersifat fakta, bukan opini loh. Sedangkan sementara berarti bahwa kebenaran ilmu pengetahuan ini tidaklah bersifat mutlak. Jika suatu saat teori dapat dibantah dengan bukti dari teori yang lain atau teori yang lebih kuat, maka teori yang selama ini digunakan bisa saja berubah loh. Inilah yang menyebabkan ilmu pengetahuan akan selalu berkembang. Lalu, apa sajakah langkah-langkah penelitian sejarah itu? Langkah-langkah penelitian sejarah antara lain sebagai berikut. Langkah-langkah penelitian sejarah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, heuristik, berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata heurisin yang artinya memperoleh atau menemukan. G.J. Reiner tahun 1997 berpendapat bahwa heuristik merupakan suatu teknik untuk mencari dan mengumpulkan sumber. Nah, dalam hal ini, seorang sejarawan yang sedang melakukan penelitian akan berusaha mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang berupa jejak-jejak peristiwa sejarah. Sebelum memulai sebuah penelitian, tentu pertama kali yang harus kita lakukan adalah memilih dan menetapkan topik. Topik ini harus layak untuk dijadikan penelitian dan usahakan bukan duplikasi dari peneliti lainnya. Tujuannya apa sih? Tujuan pemilihan topik ini supaya nantinya penelitian kita itu lebih terarah dan fokus pada masalah-masalahnya. Nah, untuk menemukan masalah-masalah tersebut, kita harus menggunakan rumus 5W1H. 5W1H dimulai dari what, apa yang kamu teliti. Yang kedua, who, siapa yang kamu akan teliti. Contohnya nih, kamu ingin meneliti sejarah rumah tua yang angker. Kamu harus mencari orang yang terlibat dalam rumah itu. Entah itu juru kunci, masyarakat setempat, ketua RT, dan lain sebagainya. W yang ketiga yaitu where, ialah berupa tempat yang mau kamu teliti. Meskipun pertanyaan ini digunakan untuk melakukan penelitian sejarah, namun kalau dilihat dari ciri disiplin ilmu sejarah ini,
bisa menjadi aspek spesial atau kekurangannya. Spesial yang dimaksud di sini ialah berupa tempat. Jadi, tempat atau geografis yang akan kita teliti harus jelas secara real. Yang pastinya, tempat tersebut harus terdapat dan tergambar jelas pada peta. W yang keempat yaitu when. When di sini berarti kapan, yaitu menyangkut pada waktu. Dalam ciri langkah-langkah penelitian sejarah yang bagus ialah adanya konteks waktu dalam penelitian kita. Penetapan waktu ini harus dipertimbangkan dengan data akademis. Nah, dari pertanyaan di atas, nanti kita akan diarahkan untuk mencari sumber yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian. Jadi, yang dimaksud dengan langkah heuristik adalah tahap untuk mencari, menemukan, serta mengumpulkan sumber-sumber atau berbagai data yang relevan dengan topik penelitian, guna untuk mengetahui segala bentuk peristiwa atau kejadian sejarah pada masa lampau. Untuk menemukan sumber tersebut, seorang sejarawan harus bisa mencari di berbagai dokumen lainnya, dengan menggunakan metode kepustakaan atau arsip nasional. Bisa juga sejarawan mengunjungi situs sejarah langsung, bahkan melakukan wawancara untuk melengkapi data sehingga diperoleh data yang baik dan lengkap. Juga dapat menunjang terwujudnya sejarah yang mendekati kebenaran. Sejarah yang terjadi pada masa lalu memiliki begitu banyak periode dan bagian seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya, sehingga memiliki sumber data yang beraneka ragam. Menurut sifatnya, sumber sejarah terbagi menjadi dua, yaitu sumber sejarah primer dan sumber sejarah sekunder. Sumber sejarah primer merupakan sumber asli atau sumber yang dibuat pada saat peristiwa terjadi, atau yang dibuat oleh tangan pertama, misalnya seperti di dokumen laporan kolonial, kemudian ada lagi teks proklamasi, dan sebagainya. Sedangkan sumber sekunder adalah sumber yang menggunakan sumber primer sebagai sumber utamanya, atau yang dibuat oleh tangan kedua seperti buku, skripsi, dan tesis. Jika sumber tertulis yang didapat dibuat sejaman dan setempat dengan kejadian sejarah tersebut, biasanya sih memiliki kadar kebenaran yang relatif tinggi. Narasumber lisan yang hanya mendengar atau tidak hidup sejaman dengan peristiwa sejarah tersebut tidak dapat dijadikan narasumber lisan. Contohnya saja nih, kalau kita ingin mencari data mengenai perjuangan kemerdekaan rakyat Republik Indonesia di Pagatan atau di Tanah Bumbu, kita harus mencari narasumber yang terlibat langsung dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Tanah Bumbu saat itu. Tahapan yang ketiga yaitu verifikasi atau kritik. Verifikasi adalah penilaian terhadap sumber-sumber sejarah. Verifikasi dalam sejarah memiliki arti pemeriksaan atau pengujian terhadap kebenaran laporan tentang suatu peristiwa sejarah. Penilaian terhadap sumber-sumber sejarah menyangkut pada dua aspek, yaitu aspek ekstern dan aspek intern. Aspek ekstern membahas mengenai apakah sumber itu asli atau palsu, sehingga sejarawan harus mampu menguji tentang keakuratan dokumen sejarah tersebut, seperti waktu pembuatan dokumen, bahan atau materi dokumen. Sedangkan aspek intern mempersoalkan apakah isi yang terdapat dalam sumber itu dapat memberikan informasi yang diperlukan. Misalnya, berupa proses analisis terhadap suatu dokumen. Tahapan yang keempat yaitu interpretasi. Setelah diverifikasi, data lalu diinterpretasi. Interpretasi sendiri merupakan penafsiran fakta sejarah dan merangkai fakta tersebut menjadi satu kesatuan yang harmonis dan masuk akal. Interpretasi dalam sejarah dapat juga diartikan sebagai penafsiran suatu peristiwa atau memberikan pandangan teoritis terhadap suatu peristiwa. Tahapan kelima yaitu historiografi. Historiografi berasal dari kata historia artinya sejarah dan grafia artinya penulisan. Historiografi merupakan tahapan paling akhir dalam kegiatan penelitian untuk menulis sejarah. Menulis kisah sejarah tidak hanya menyusun dan merangkai fakta-fakta penelitian, melainkan juga menyampaikan suatu pikiran melalui interpretasi sejarah berdasarkan fakta hasil penelitian. Untuk itu, menulis sejarah memerlukan kecakapan dan kemahiran. Historiografi yang baik biasanya menyajikan latar belakang, kronologi peristiwa, analisis sebab akibat, dan uraian mendalam mengenai hasil penelitian, dampak, serta kesimpulan. Dengan demikian, hasil dapat memberikan pemahaman baru yang bermakna kepada pembaca tentang topik tersebut. Langkah-langkah penelitian sejarah historiografi dapat dibagi menjadi dua, yaitu 1. Historiografi naratif. Historiografi naratif adalah penulisan sejarah yang berisi tentang rekaman peristiwa
atau tindakan pelaku sejarah pribadi yang berlangsung dalam waktu tertentu. Historiografi strukturalis adalah penulisan sejarah yang berisi tentang perubahan yang terjadi di masyarakat. Historiografi strukturalis sering juga disebut dengan sejarah sosial. Nah, untuk pertemuan berikutnya nanti, kalian akan diberikan instruksi untuk menuliskan historiografi strukturalis, yaitu historiografi sejarah sosial mengenai perkembangan kebudayaan agama Hindu-Buddha yang masih kita pakai hingga sekarang dan tentunya masih terdapat di masyarakat atau di tempat tinggal kita sekarang. Nah, pada pertemuan selanjutnya nanti, kalian akan diberikan instruksi untuk menuliskan historiografi strukturalis atau sejarah sosial yang berkaitan tentang kebudayaan agama Hindu-Buddha yang masih kita gunakan atau kita pakai dalam kehidupan masyarakat. Cukup sekian materi pada kali ini. Salah hilap mohon maaf. Semoga apa yang kita lakukan bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan see you, goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.